Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala hadzal islam dinan wa nizama yahdi bihin nasa siratan mustaqima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anna lahumul bushra wa jannata wa na'ima. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, para tokoh-tokoh masyarakat, terutama jajaran takmir Masjid Ar-Raudhah, dan terutama panjenenganipun Bapak Haji Cahyo ingkang nembe sambutan nggih. Semangat nggih. Matur suwun. Ini acara puncak Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raji salasan. Sahabat Anas menceritakan 3 hal yang Allah berikan Kanjeng Nabi ketika Mi'raj. Nomor setunggal fa'u'tiya sholawatil khamsi, diberi perintah sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Tanpa perantara. Kalaulah awalnya Nabi dijemput malaikat Jibril, dinaikkan kendaraan yang super hebat namanya buruk, naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7, begitu di Sidratil Muntaha menghadap Allah, malaikat Jibril tidak ikut karena betapa pentingnya yang diberikan Allah kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa sholat. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya ingin cerita seperti yang diceritakan kiai-kiai saya. Kanjeng Nabi itu naik kendaraan namanya buruk. Syekh Dardir itu cerita kalau buruk itu manakala berjalan menawi munggah, kalau naik kakinya yang depan itu memendek, kaki yang belakang memanjang, sehingga yang naik stabil. Munggah sikile sing ngarep niki memendek, yang pak belakang memanjang. Jadi tidak sampai menjatuhkan yang naik. Sing numpak gak sampai ngeblak. Lain kalau kita naik kuda sepeda motor, tambah naik kita tambah berhati-hati gitu. Oleh gocelan tambah kuat. Tapi kalau buruk tidak. Manakala turun, kaki yang depan memanjang, kaki yang belakang memendek. Kayak shock breaker. Sing didamel napa? Seberapa? Dongkrak. Siapapun orangnya, kalau ingin hidupnya stabil, munggah yo ora ndongak-ndongak, pangkat naik yo enggak ndongak-ndongak, tetap stabil, jabatan naik ya tetap stabil, rezeki akeh ya tetap stabil, gitu. Lagi dadi orang sukses ya biasa stabil, suatu saat jatuh nyalek gak dadi mamane lah ngoten. Ya gak apa-apa, ndak usah terjungkal-jungkal.
Gak usah kejungkel-jungkel, suatu saat dagangan kita nggak begitu laku, suatu saat proyek kita macet, suatu saat ditinggal kawan, suatu saat banyak lawan, biasa-biasa saja. Jangan lupa naiklah buruk. Naik apa? Buruk. Buruk itu. Ya, kadang kula jenengan mirsani, kadang wong niku biasa-biasa asale. Sugih sithik terus gak patek noleh. Halo? Nyaut ta mboten iki? Asale biasa, duwe mantu rada sugih sithik ngono wis mlakune saya wis moran. Coba ikuti filosofi buruk ini. Kita nikmati. Pas ketika jadi takmir biasa, suatu saat jadi jamaah biasa. Jadi takmir ya akas nang masjid, gak jadi takmir ya tetap nang masjid, gak kira nang gereja. Naik buruk supaya stabil, biasa-biasa. Suatu saat suruh ngimami ya biasa, ndak perlu panjang-panjang. Suatu saat sholat sendiri biasa, normal-normal saja. Kendaraan itu namanya kendaraan buruk, itu sanepo cara wong Jawa. Itu ibroh saja, sebab itu ghaib. Biyen niku enten tiyang sadian gambar buruk. Badannya seperti kuda, wajahnya wanita. Nggih. Mentolo sampe numpaki. Loh, nyaut iki para kiai, para ustadz. Nyaut mboten? Masa kayak gitu yang naiki manusia mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat tidak logis. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia akhirnya melarang peredaran itu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Walaupun ilustrasi namanya mengilustrasikan, monggo. Itu kitab namanya kitab Dardir. Monggo, setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj, naik apa kita? Naik buruk kendaraan yang tidak membahayakan. Naik gak ngeblakno sing numpak, mudun gak njungkelno sing numpak, niku jenenge kendaraan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang-orang yang sudah mengikrarkan Tuhan kami Allah. Kapan? Lah waktu dadi manten. Disahadati nggih. Syahadati. Kita syahadat. Lah waktu kita adzan itu. Lah waktu kita tahiyat itu. Sumastaqamu, kemudian dia konsisten bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki, suatu saat Allah yang ngambil rezeki. Allah yang berikan kesehatan, suatu saat Allah juga memberi kesakitan, diterima. Konsisten, pada saat tertentu Allah mengangkat derajat seseorang, pada saat tertentu Allah merendahkan derajat orang. Pasti ya. Kalau sudah ibadahnya istiqomah, ngajinya istiqomah, ten masjid istiqomah, sedekahnya istiqomah, ada orang gak ada orang, tasbih kalau muter nuntuk. Halo Bu, ono seragame gak ono seragame tetep budal, gak usah pore. Kamu gak datang gak ikut, gak ada seragamnya lah. Orang-orang yang istiqomah tadi Allah utus turun malaikat. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah galau, kamu nggak usah susah. Kamu sudah disiapkan surga untuk kalian. Semoga kita termasuk. Allahumma
4 tahun saya datang ke sini lagi, monggo istiqomah. Apa yang sudah baik di masjid ini lanjutkan. Kalaulah 1 tahun lagi nanti ada reformasi, tata yang baik, yang bagus, siapkan seperti di buku manajemen. Ojo kadek rebut-rebutan, jadi puri-purian. Ojo kadek nggak tim sukses. Parsamu partai ya. Halo? Nah, saya ingatkan nanti takmir, paham nggih? Bahwa masjid kita sudah mendapat ID tingkat nasional, mendapat SK legalitas berbadan hukum lewat Nahdlatul, dan kemarin mendapat prestasi yang luar biasa tingkat Jawa Timur juara. Alhamdulillah. Coba istiqomah yang ada tanpa merendahkan, tanpa menyalahkan yang lain. Istiqomah, betah-betah no, kuat-kuat no, dadi wong apik. Kula sering matur nang konco-konco kemarin, teman-teman saya beritahu. Nggih, matur suwun. Ya, matur suwun. Kalau kita sudah istiqomah jamaah, monggo. Yang sudah istiqomah ngaji, monggo. Yang istiqomah amal, lanjut. Yang istiqomah azan, lanjut. Karena itu kendaraan-kendaraan kita yang akan melahirkan namanya karomah. Al-istiqomatu yajlibul karomah. Monggo. Dilanjut mawon. Itu Isra Mi'raj kita. Naik buruk, kendaraan yang tidak pernah membahayakan. Lintas alam. Tidak hanya di alam dunia ini, dalam arti yang membutuhkan oksigen, yang ada gravitasi bumi, bisa keluar di angkasa luar sana, yang kita sudah tahu dari sisi pengetahuan, di sana sudah tidak ada oksigen, tapi kekuatannya hebat. Orang-orang yang istiqomah, hidupnya tidak tergantung pada materi, tidak tergantung pada jabatan, bahkan tidak butuh dekengan, kecuali dekengane Gusti Allah. Yaiku disebut desengan pusat jare arek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu satu. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj itu Al-Qur'an menyebut Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hidup itu Bapak Ibu mulailah dari masjid menuju masjid, dari masjid ke masjid. Masjidun, tempat orang yang tunduk, patuh, taat. Itu masjid. Di masjidlah tempat pusat orang menghamba. Hidup itu menghamba. Hidup itu bersujud. Kalau kita awalnya sujud kepada Allah, di tengah jalan sujud tetap pada Allah, besok-besok di ujung kita usahakan sedang sujud kepada Allah. Ojo sampai awale wong ku oleran duwe sujudi nang pangeran nemen, barang wis diangkat sujudi nang atasan. Nah ini kan masalah. Halo? Asale gak duwe duit, akhir oleh sujud nemen, suatu saat sujud nang dagangan, sujud nang duit, sujud nang sesuatu yang tidak layak disujudi. Ayo dirubah cara berpikir. Sujud hanya pada zat yang pantas disujudi. Itulah dari masjid ke masjid. Kepatuhan, tunduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Monggo. Panjenengan dari daerah mana saja, hidup di mana saja, kalau nderek filosofinya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, tidak akan merasakan tetangga kita dengan kesombongan kita, mboten bakal. Dia akan menikmati tawaduk kita kapan dan kita pun berada.
Kita yang seringkali menemukan saudara kita atau diri kita ya berbuat sesuatu hanya karena orang, karena atasan, karena pimpinan. Coba kita kurangi sekarang. Kok berkurang kamu sekarang? Iya, yang patut ditundui, yang patut ditaati, yang patut disujudi, namun ngersane Gusti Allah. Sampai foto, tapi ini gak katut, ngecek aku sponsor. Monggo. Dua, dari masjid ke masjid. Monggo. Masjid yang betul-betul tempat mengabdi, mendekat kepada Allah. Bukan untuk menyakiti orang lain. Kula pun matur nang kanca-kanca. Kula wingi hari Senin saya di Sumenep. Usahakan imam-imam, takmir-takmir, terutama khotib-khotib, jangan menyakiti jamaah lewat ceramah. Yang jamaah itu sudah orang-orang sakit, nagih, gak oleh nang bojo wis disneni, ono masjid sik dituturi pisan. Halo, khotib-khotib sing kereng-kereng sama nilingno. Kapan kok ditinggal turu apa amen. Khotib itu, kadang-kala kan apa yang disampaikan. Coba yang sederhana saja. Kita ini butuh kedamaian, kita ini butuh ya, santun. Ya itu. Orang sudah bersaing di mana-mana, mulai masalah penjualan, pembelian, penawaran. Wono masjid dijak saingan maneh. Halo, monggo dikurangi, yaitu masjid kita, masjid jenengan. Ya ini, dan di masjid itulah tempat sholat, di masjid itulah kita mendekat diri pada Allah. Maka belajarlah apa yang dibutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah belajar wudhu. Saya 3 hari kemarin di Bangka menyampaikan tentang masalah wudhu. Hasil survei saya di Masjid Akbar, di Masjid Cenghu Pandaan, di Masjid Agung, 7 dari 10 orang wudhu mayoritas di lengan. Nggak sampai cek wong wudhu-wudhu ini. Biar tangan itu niki. Kadang niki. Padahal Quran ini muni wa aidiyakum ilal marafiki. Basuhlah tanganmu sampai siku. Saya mencek mangke. Saya sudah survei 9 dari 10 orang wudhu mayoritas keran mriki. Mungkin sampai cek subuh main pasangin CCTV. Apalagi ibu-ibu biar ngenten mak kuk ngoten. Dadi sing ditokno ngene iki. Sampeyan cek mangke. Makanya dulu kiai saya jenengan yang asli desa-desa itu masjidnya besar-besar, depannya ada kobokan agak dalam. Kalau wudu saya diginikan jelum. Ya itu yang benar. Wa arjulakum ilal ka'baini. Nah itu butuh pelatihan. Kalau wudunya saja sudah nyalai Quran, bagaimana sholatnya? Monggo sampeyan cek tukang-tukang azan, imam-imam itu kalau wudu. Kemarin saya datang sore binarak di masjid Panjenengan, Kanwil Kemenak, nah, saya suruh moto. 2 bulan yang lalu kemarin kita pelatihan khotib di Masjid Agung Jombang. Sebenarnya nggak ada pelatihan wudu. Begitu dohor pakaian saya lengkap, saya cek orang-orang kiai-kiai yang wudu-wudu karena minimal umurnya 40 tahun ke atas. Saya suruh nyoting. 8 orang dari 10 ya tadi itu. Akhirnya ba'da duhur saya panggil semua belajar wudu. Saya sampaikan, saya setel, ayo satu persatu kita tunggui. Yaitu oleh Isra Mi'raj. Bapak-bapak yang pernah ngaji Safinatun Najah, cek istrinya. Wa auratul mar'ati inda sholati jami'ul badani siwal wajhi wa kafaini. Auratnya perempuan itu Bapak, kalau sholat
itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berapa sekarang perempuan yang punya ruku kecuali yang ruku tugelan nutup itu? Monggo sampean cek di Masjid Ar-Raudhah. 90% istri jenengan, berapa istrinya? Tak ewangi ngecek ngono lho maksud kula. Mumpung ana pensiunan iki beser ruwae ngene ngene iku. Itu rata-rata nggih ndamel ruku tugelan kalau takbir pasti tangannya tertutup. Sampai cek teng kitab kita Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tidak sah sholatnya seperti itu. Itu tanggung jawab jenengan selaku takmir. Tadi sudah saya bilangi sama Pak Widodo, ayo kapan sampai peningkatan SDM? Ini ibu-ibu kita itu auratnya kalau sholat seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lah kalau pas merukuk tugelan mesti ditutup. Sujud ketutup batal maneh niku derek. Pun cukup Mas, 9:30 jan. Kula pun matur Pak Widodo, lah aja bengi-bengi ya men kok ngeterno aku seneni bojone kok ngene. Duduk kula sing seneni sing ngeterno. Kok gak mulai-mulai dijak nandiae nang yaimu. Ini contoh konkret betapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Mi'raj mendapat perintah sholat 5 waktu. Monggo dicek malih tugas kita bareng-bareng tanpa menyalahkan orang lain yang berbeda. Safinatun Najah dibuka, Sulamut Taufik buka, Bidayatul Budaya buka, Marokil Buddha cek aurat wa auratul mar'ati inda sholati jami'ul badani siwal wajhi wa kafain. Sudah perempuan ini harus terbuka. Kenapa ini harus terbuka? Ya, telapak tangan ini ketika sholat harus menempel di Ka'bah. Makanya orang sholat itu kenapa redek? Kalau perempuan setara dada, kalau laki-laki model Imam Syafi'i setara telinga atau di atas bau. Itu ada hadisnya. Enak aja pamitan sholat orang gini. Allah. Halo? Anak mana? Sudah tahu ini kencengnya tadi. Ini belajar sana. Enggak. Allah. Allah. Akhirnya kita belajar ini. Jangan pura-pura gak ngerti. Tanggung jawab dengan bareng-bareng. Itu peningkatan SDM Kiai bareng-bareng monggo. Monggo dicek itu. Monggo mumpung fakulti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam salah. Waktu Mi'raj itu apa salah satunya? Sholat. Yaitu kami 3 hari kemarin di Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian 2 hari kemarin Senin sebelumnya di Sumeneb. Bupatinya langsung yang undang, ASN diwajibkan semua ya dalam rangka ini. Ini penting saya sampaikan kepada para jamaah mumpung grand temanya Isra Mi'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yundaru min amalil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yungdur, sesungguhnya yang pertama kali diperiksa, diteliti, diriset, bukan sekedar dihitung. Yungdur itu diperhatikan, diteliti, diriset, adalah sholat. Wa in wujidat tamatan kubilat anhu wasairul amali. Kalau setelah diteliti takbirnya benar, cara ngangkat tangan benar, cara nuding benar, cara duduk benar, diterima sholatnya dan seluruh amal. Diteliti, tidak hanya cukup takbir. Coba cek imam kita itu, masih banyak imam itu kalau takbir Allahu Akbar, kok moro Allahu Akbar, lah ainandi. Saya mencek ini. Masih banyak imam-imam kalau salam
Assalamualaikum warahmatullah. Kok mau assalamualaikum? Coba dengar asnya kemana? Asih melok mobil jadi ini. Monggo evaluasi sarang-sarang. Jangan sampai saya mengeska melantik panjenengan di kemudian hari tidak ada peningkatan, apalagi sudah juara Jawa. Juara Jawa? Nah, monggo. Niki mungkin sampean gandakno sidi niki sing akeh. Ya, sampaikan. Monggo. Salat. Wa in wujidat nakisatan ruddat alaihi wasairu amali. Kalau ditemukan sholatnya kurang, ini soft panjenengan. Sampeyan cek imam sampeyan tak jeber ngene iki. Iki lho ya. Lah nek berani iki wong kita dhewe. Sampeyan cek imam sampeyan. Imam itu pemain makmum. Bareng-bareng. Kita nyalakan tuh caranya. Ruddat alaihi, ditolak sholatnya dan seluruh amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Monggo bareng-bareng. Para kiai, para bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh-oleh Nabi pertama tadi sholat waktu Isra Mi'raj. Nggak usah khawatir, karena pelatihan-pelatihan itu gampang. Dari mana gampang? Benar itu nggak butuh 1 menit untuk satu orang. Setengah menit jadi, setengah menit jadi. Hampir 90% orang sholat itu gini. Sampai cek nanti. Mentot ini. Ini kiblatnya ngalih. Asalnya sono lurus, ngalih ke sini ke Syria. Sono itu nanti. Rubah kiblatnya di tahiyat akhir. Kalau tadi di waktu sedekap. Waktu sedekap dong. Pertanyaannya satu, apa nabimu kaya ngono? Di sini tugas kita bareng-bareng. Makanya saya tidak henti kemana sak gerilya. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Iya, bukan teori, ayo dipraktekno bareng-bareng. Ya, kita ulang-ulang. Dan jangan dikira orang yang ikut pelatihan sholat itu orang nggak bisa sholat. Kemarin di dusun Tambak Rejo, Tambak Beras, yang adakan Karang Taruna, penasehatnya Karang Taruna, Kiai Hasib, putranya Mbah Wahab. Pesertanya kiai-kiai bunyai. Setelah di situ ada 118 orang, 2 minggu berikutnya muslimatnya. Bunyai ning-ning niku. Bukan tidak sholat. Guru-guru Tambak Beras itu kiai-kiai Tambak Beras 5 kali sudah mengadakan pelatihan tanpa menyalahkan. Mboten bareng nyalahkan. Mungkin guru kita dulu tidak sempat ngajari satu persatu. Mungkin kita dulu mondok memang 3-4 tahun 5 tahun. Waktu praktek sholat kita sedang dipanggil bunyai, ngewangi nggo pawon. Akhirnya gak melok praktek. Moco kitab enak, moco Qur'ani enak, mimpin yasin tahlil enak, tapi tidak ikut pelatihan kelemahan-kelemahan yang tidak pernah terduga. Para jamaah yang dimuliakan Allah, coba nanti cek lagi ke rumah pulang bapak-bapak. Nah, rukuh mukenanya ibu itu terusan atau tidak, cek gitu, ada tangannya atau tidak. Makanya di surah Yasin itu ada al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu lah. Pada hari kami mengunci mulut manusia. Binjing-binjing lesan kula panjenengan sedaya dikunci dening Allah.
wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Lho niki jangan sing wicanten. Sekarang sudah kita bisa buktikan. Buka HP, ngirim, layar sentuh. Ya ini. Kalau ini ditutupi nganggo ruku, nggih boten saged. Lho, halo? Halo? Nyaut. Pirang tahun bojo jenengan salat nutup tangan nganggo ruku. Berapa ribu memori yang hilang. Ini miliaran memori. Dengan balik nang kuku, mboten saged. Ini kulit tidak bisa. Makanya waktu sholat ini harus bicara. Ya ini yang harus menyentuh Ka'bah. Makanya pegawai-pegawai dulu itu pakai pinjer. Mak kulo gak iso tanda tangan, damel napa? Cap jempol. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian ada sidik 3 jari di ijazah. Ini. Waliin. Monggo. Ini ada ilmunya namanya Stephen. Panjenengan yang orang-orang ilmiah belajar Stephen. Itu pelatihannya 3 hari 12 juta. Meneliti tentang Stephen ini. Dan itu oleh agama diwakili ketika kita sholat. Ketika kita sholat, laki perempuan jangan sampai keningnya tertutup, jangan sampai ini apa namanya, telapak tangan tertutup. Kalaulah tertutup sedikit, cincinnya sedikit, tidak apa-apa, supaya tidak lepas. Monggo. Nah, tukang-tukang jahit paham niku saya kira. Dan yang kedua, Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj mendapatkan turun ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, mulai ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum au tufuhu yuhasibukum billah, sampai pada ayat terakhir Al-Baqarah. Dan yang ketiga, Kanjeng Nabi mendapat penghargaan yang berbeda dengan umat-umat yang dahulu. Wa ghufira liman lam yusrik billahi ta'ala. Allah mengampuni umat Kanjeng Nabi seluruh dosa, ya, kecuali dosa syirik. Dosa syirik niku mensekutukan Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah. Kula nderek titip dateng panjenengan semonggo nengeri dina monggo, nengeri pon wage kliwon legi paing monggo. Yang masih memahami pentingnya jadwal Jumat pon, Jumat paing, Jumat legi monggo. Tapi jangan diyakini kalau anaknya Aminah dapat Ahmad, kemudian lahirnya satu Senin Kliwon, ya, yang satunya lagi Selasa Wage, dihitung tiba selawean umpamane sandang pangan papan loro pati, sandang papan, ayo terus no, pangan papan loro, jangan diyakini karena itu merusak iman kita. Kalaulah memang rezekinya bulan ini, monggo segera mantu. Kalau rezekinya 1 bulan lagi, monggo. Tapi jangan sampai mengatakan bulan iki uran gak enak, iki geblake bapakmu 12 bulan gak enak nih Gusti Allah, apik kabeh. Bulan sing gak apik ku siji awak loro, nomor loro gak duwe duit. Amen eling-eling. Napa? Siji awak loro, nomor loro gak nyekel. Lengge niku wis paling gak enak. Awak loro nyekel duit sih rada mending. Konco gak ngereken nyekel duit sih iso nglencer. Wis gak nyekel duit, konco dibel gak nyaut, di SMS, di WA gak jawab. Wis susah pun. Maka kembalikan, tidak ada kekuatan batin kita
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, para kiai, para jamaah yang dimuliakan Allah, saya senang mendengar cerita-cerita yang disampaikan Ketua Takmir tadi, laporan tentang adanya hufadzul Quran yang sudah rutin 1 tahun sekali. Ini tadi ada 24 majelis, 175 hufad. Ada hafidhonya? Wonten, monggo. Ten hadis kudsi Kanjeng Nabi dawu inni ahammu bi adzabi ummati fa angduru ila ummaril masajidi wa julasail qur'ani wa wildanil islami fa askunu ghadabi. Saya sebenarnya ingin mengazab, menyiksa, memberi musibah kepada kaumku, hamba-hambaku, tapi setelah saya melihat ada orang yang mau memakmurkan masjid-masjid, namanya imaratul masajid, namanya takmir masjid. Yang kedua, masih ada majelis-majelis Al-Quran. Dan yang ketiga, masih ada anak-anak kecil mau belajar agama. Fa'askunu ghadabi, maka redalah amarahku. Semoga ikhtiar mulia takmir masjid dan panjenengan semua yang terlibat dalam memakmurkan masjid, mengadakan khotmil Quran bil ghaib, khotaman, termasuk membiayai anak-anak kita di TPQ maupun madrasah diniyah, akan menjadi redanya musibah dan jadinya aman di lingkungan kita dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga menjadi keterangan yang manfaat, menjadi keterangan yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna taufiq at-ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal khurma wa akrimna bil huda wal istiqamah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa subha ya ilahal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.